Baik, kita mulai ya. Sudah? Ready? Silakan di on cam ya. Buka kameranya. Sudah? Ya, silakan dibuka kameranya. Kita on cam dulu sebentar. Nanti saya harus dokumentasikan dulu. Setelah itu ini ya, apa namanya? Kalau nanti Anda merespon sesuatu dari saya, entah itu bertanya atau berkomentar atau menjawab, merespon, Anda tetap harus on cam ya. Silakan on cam dulu semua. Oke. Sebentar ya. Ini ada beberapa sebentar. Oke. Halaman kedua saya ada 5 halaman, ada 5 screen. Saya foto dulu sebentar. Nggak semua bisa on cam ya. Itu masih ada yang Rega, Vika, Febrila. Itu nggak bisa on cam ya. Virginia, Alia, Galesia, Raihan, Zahra, Putri Nabila, Oke, baik. Ya, kalau mau ngemat data bisa off cam lagi. Siapa itu? Alia Kiata lagi di jalan. Kamu nggak bisa kuliah sambil jalan. Kamu harus pilih, kamu selesaikan perjalanannya sampai di tempat atau kamu kuliah. Karena pasti nggak maksimal. Oke, aturan main yang lain dari saya adalah selain bahwa di awal perkuliahan semua harus on cam supaya saya tahu semua sudah siap untuk kuliah. Yang lain adalah kalau saya minta respon dari Anda, entah itu atau komentar atau jawaban atau Anda mau bertanya, maka wajib on cam, ya. Yang lainnya adalah kalau saya panggil namanya untuk merespon tidak menjawab, 3 kali saya panggil namanya tidak ada, maka saya izin untuk remove ya dari ruangan karena saya pikir yang bersangkutan pasti belum siap untuk kuliah dan itu akan mengganggu jalannya perkuliahan. Ya. Ya, silakan kalau mau di-save pulsanya atau kuotanya bisa off cam, tapi kalau mau on cam lebih bagus lagi. Oke, kita mulai ya. Saya mau cek dulu minggu lalu teman-teman sudah di kelas kecil ya. Gimana? Ada ini enggak? Ada masukan atau ada komentar atau masih ada yang mesti dijelaskan lagi dari kelas kecil? Ada?
Silabusnya sudah dapat ya? Sudah, Mbak. Sudah, oke. Untuk critical review yang pertama sudah disubmit Sudah, Mbak. di Leeds. Iya, Mbak. Oke. Jadi mudah-mudahan hari ini nggak ada kesulitan untuk mengikuti karena saya juga mengambil materinya banyak dari buku yang atau modul yang kalian review ya kemarin. Nah, mungkin ini hanya apa ya, memperdalam atau memperjelas yang sudah kalian kerjakan. Tapi most welcome kalau di tengah-tengah ada yang mau bertanya, ada yang mau berkomentar ya. Silakan aja tinggal raise hand atau di chat saya mau bertanya atau apa gitu ya. Nanti supaya saya bisa tahu tanda-tandanya. Oke. Saya share dulu. Mana ya? Oke, ini. Saya mau cek dulu ini. Boleh saya dikasih bocoran nggak? Kira-kira minggu lalu apa yang dibahas di kelas kecil? Supaya saya bisa ngikutin. Andika Heri? Iya Mbak, minggu kemarin yang kalau sama kelasnya Pak Anwar, kelas A, yang pertama dibahas itu perbedaan konsep teori gitu-gitu Mbak. Pengenalan awalnya gitu. Sip, terima kasih. Kalau di kelas yang lain gimana? Mutiara? Mahardika? Kalau kemarin sih saya juga sama Pak Anwar baru konsep di kelas. dasar teori politiknya saja, Mbak. Oke. Yang selain kelas Pak Anwar siapa? Syafira Lafitri? Iya Bu, saya Di kelas siapa? sama juga Bu di kelas Pak Anwar juga. Oh iya, oke. Ada tambahan nggak dari yang tadi disampaikan teman-teman? Apa Bu? Maaf, Ada tambahan lagi nggak? Apalagi yang disampaikan? enggak sih Bu, minggu kemarin baru penyampaian silabus, terus juga pengantar teori politiknya aja. Oke. Masih awal-awal. Oke. Yang lain di kelas Pak Denny ya? Siapa yang di kelas Pak Denny? Saya Mbak Ayu, ada di kelas Ya. Pak Denny. Kemarin baru kurang lebih sama sih sama kayak kelasnya Pak Anwar, bahas silabus sama cakupan materi teori politik. Oke, thank you Icas. Jadi mungkin saya hanya mengulang sedikit ya, barangkali belum di cover. Mana ya? Sebentar. Oke, kurang lebihnya kita membahas di teori politik. Saya akan mulai dengan statement bahwa teori politik itu penting. Nah, silakan. Ada pendapat nggak? Betul tidak statement saya bahwa teori politik itu penting? Kenapa penting kalau memang itu betul? Silakan. Saya boleh, Ada Mbak? yang? Ya, ayo silakan. Kalau menurut saya teori politik itu penting karena Hakim, dapat kamu dilihat baru ya, Mbak. pertama kali ya komen ya? Saya Baru enggak, pertama Mbak. kali ya komen? Dari Selama semester saya 1 saya ngajar? pernah Oh di ya? filsafat, di academic writing. Oke, good. Gimana Hakim? Kalau menurut saya sendiri sih, Mbak, teori politik itu penting karena teori politik itu harusnya dapat mendiagnosa masalah-masalah politik yang terjadi gitu, Mbak. Jadi seiring berjalannya waktu kan di modul Mbak juga ada perkembangan teori politik gitu. Jadi untuk teori politik yang kontemporer sekarang gitu harus bisa mendiagnosa masalah-masalah yang terjadi di politik yang ada sekarang. Jadi teori politik itu ada hadir untuk mendiagnosa masalah dan mengatasi masalah tersebut. Menurut saya itu, Mbak. Ya, thank you. Jadi keywords-nya adalah diagnosa ya, alat diagnosa ya. Mendiagnosa. Gitu ya, Hakim ya? Silakan, yang lain. Thank you, Hakim. Yang lain? Ada lagi? Anyone else? Mbak, coba Mbak. Ya,
Silakan. Kan cuma menambah dari hakim itu Ya. kan tadi dijelaskan itu buat memecahkan masalah dengan fakta kan, soalnya kalau tidak ada teori politik itu seperti yang di modul Mbak Ayu itu sebelum tahun 1940-an kan masih berupa spekulasi. Nah, Ya. lalu kalau misalnya tidak ada teori politik itu kan masa sampai sekarang itu pemecahan masalahnya itu hanya sebuah berupa spekulasi tidak berupa fakta, maka dari itu penting adanya teori politik, Mbak. Ya. Jadi untuk problem solving, ya, Rizky. Ya, Mbak. Oke, cool. Next, siapa lagi? Saya mau 2 orang lagi. Ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo, speak up. Ada? Saya panggil ya, kalau nggak ada ya. Ini pas yang ada di depan saya aja ya. Agung Kencana Putra. Agung. Ya, Mbak. Ya, Agung, kenapa teori politik itu penting? Kamu setuju nggak teori politik itu penting? Setuju, Mbak, setuju. Kenapa setuju? Karena ini, Mbak, teori politik merupakan sebuah teori yang membahas sejarah juga, Mbak. Makanya menurut saya itu penting. Karena dia membahas punya dimensi kesejarahan gitu, membahas sejarah. Iya, Mbak. Sejarah apa ya maksudnya? Maksudnya sejarah gimana tuh, Agung? Sejarah yang apa ya, mencakup tidak universal sifatnya gitu, Mbak. Sejarah yang universal. Saya nggak paham sih, tapi mungkin tebakan saya, kamu bicara soal kronologi sebuah fenomena gitu ya? Maksudnya? Iya, ya, Mbak. Maksud saya kayak gitu. Kamu mah iya-iya aja. Pendapatnya sendiri nggak jelas. Yang lain, satu lagi. Saya mau coba jawab dong, Mbak. Yuk, ayo, Rifki. Ya, menurut saya teori politik itu penting karena teori politik itu kan bersangkutan dengan filsafat politik dan sejarah gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang penting? Karena itu mempengaruhi ideologi politik kita, Mbak, cara pandang berpikir kita mengenai perpolitikan gitu, Mbak. Itu sih menurut saya, Mbak, mengapa teori politik itu penting. Makasih, Mbak. Thank you, Rifki. Gitu dong, semangat kayak Rifki. Mentang-mentang pada PJJ, jadi nggak bersemangat. Satu lagi dong, dari tadi kok cowok-cowok mulu. Yang cewek Bu, dong. saya dong, Bu. Mau coba. Nah, Syafira. Ya, Bu. Saya Kalau seneng nih menurut kalau orang pada muncul-muncul. Syafira, sampai menurut ditulis tuh Syafira. saya, Ya, gimana Syafira? kenapa teori politik itu penting? Mungkin karena teori politik konsepnya itu berhubungan sama masyarakat juga kali ya, Bu. Kayak terkait misalkan kayak bicara keadilan di tengah-tengah masyarakat atau menentukan sebuah kebijakan dan juga serta kebijakan yang nantinya akan diputuskan itu pasti bakal berkaitan sama masyarakat juga gitu, Bu, masyarakat luas. Oke. Sip. Jadi menjelaskan tentang masyarakat dan membantu ya Ya, betul, Bu. masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oke, thank you. Thank you. Nah gitu dong, semangat. Saya senang kalau semangat. Iya, tapi ada nggak di sini yang nggak setuju bahwa teori politik itu penting? Ada nggak yang nggak setuju? Jangan mentang-mentang kita belajar teori politik, terus semuanya setuju ya teori politik itu penting. Boleh loh kalau nggak setuju. Ada nggak yang nggak setuju? Oke, nanti kita bisa balik ke sana ya. Tapi yang saya mau jelaskan lagi, nih ya. Kira-kira ini apa nih? Apa nih? Saya mau bicara, katanya gini, kalau kita ngomong tuh ya, ngobrol gitu sama orang, apalagi kalau kamu memposisikan diri sebagai mahasiswa gitu ya, atau scholars gitu ya. Terus omongan kamu dianggap terlalu tinggi gitu. Nanti terus orang tuh ada tuh yang ngomong, ah lu teori doang gitu. Pernah nggak denger gitu? Ada yang pernah digituin nggak? Ah teori itu kan teori doang gitu. Benar nggak?
Saya sih pernah berapa kali digituin. Jadi mau coba menjelaskan sesuatu secara ideal gitu ya, kemudian orang akan nyela, ah itu teori, gitu. Lo nggak konkret loh gitu, ya kan? Nah saya mau bilang bahwa teori nggak konkret apapun dia, seabstrak apapun dia harus memulai dengan sebuah kejadian konkret, sebuah kejadian empiris. Ingat ya, kalau waktu kalian ngambil mata kuliah filsafat pengetahuan atau lagi ngambil mata kuliah metode penelitian sosial, yang disebut dengan fakta empiris adalah satu kejadian peristiwa yang bisa kita buktikan lewat panca indera, entah itu lewat pengamatan, mata, pandangan, atau lewat pembauan, atau lewat sentuhan, ya, ada objeknya. Ketika dia bisa dibuktikan oleh panca indera, maka sesuatu itu sifatnya empiris. Artinya dia konkret, dia real, dia fakta, gitu ya. Teori tidak pernah mulai dari satu angan-angan utopis, ya. Dia harus berangkat dari fakta peristiwa. Itu kemudian kita bisa lihat ada persoalan di masyarakat, ada konflik, ya, ada famine, poverty, kemiskinan, ya, ada kerusakan lingkungan, climate change, natural disaster, bencana alam, ya, ada man-made disaster atau bencana yang dibuat oleh manusia, ya, ada konflik di situ, ya, ada perang dan sebagainya. Ini semua adalah awal berangkatnya satu bangunan yang kemudian bisa menjadi satu teori, yang harapannya teori itu kemudian bisa dipakai dalam kondisi-kondisi lain, ya. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa teori tidak bisa berdiri sendiri. Teori harus berangkat dari praktek. Praktek pun tidak bisa dipahami dengan sendiri. Dia harus bisa dijelaskan, atau tadi bahasanya siapa tadi di awal? Dia harus bisa didiagnosa, ya. Dia harus bisa didiagnosa, dianalisis dengan sebuah pakem teori, ya. Dan fungsi teori kemudian adalah berkontribusi terhadap pemecahan masalah, problem solving tadi yang disebut siapa tadi, Rizky atau siapa ya, problem solving, ya. Jadi dia memotret masyarakat seperti Safira bilang, tapi dia juga bisa menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi, ya, kronologi yang bisa mengantar pada sebuah kejelasan tentang sebuah peristiwa, sehingga dia bisa dipakai untuk menjelaskan peristiwa. Dan nggak berhenti di situ sebetulnya. Ketika ada di tataran teori, maka teori ini juga harus bisa menjadi panduan atau cara kita melakukan perubahan. Jadi teori harusnya bisa ditujukan juga untuk kita membangun sebuah perubahan. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalau memang teori dan praktek itu sesuatu yang tidak bisa dipisah, menurut kamu dari dua bagian ini, dari dua gambar ini, mana yang lebih pas? Teori dulu baru praktek, atau praktek terus teori sebagai sebuah kesinambungan? Kira-kira mana yang benar? Mana yang pas? Ada yang mau coba? Praktek dulu Mbak, baru teori. Praktek dulu baru teori. Jadi gini ya, yang kanan ya? Iya Mbak. Oke, ada lagi yang lain? Mau coba jawab Mbak? Ya. Menurut saya teori dulu baru praktek. Soalnya kalau misalnya praktek dulu kan nggak tahu dasarnya, belum tahu dasarnya, belum tahu menjelaskannya. Apa. Jadi yang teori dulu baru praktek. Oke. Kalau ini itu sama dengan kita nanya mana telur, mana ayam ya. Sebetulnya kalau menurut saya dua-duanya nggak ada yang benar. Tapi mungkin akan lebih pas seperti ini karena dia sebuah proses yang kontinum. Ya, jadi
sebuah fakta peristiwa bisa terjadi, kemudian kita membangun satu kerangka berpikir atau kerangka pemahaman untuk menjelaskan fakta peristiwa, tapi pada saat yang sama, yang kita bangun itu, teori yang kita bangun, kerangka atau alat diagnosis yang kita bangun, itu juga bisa untuk digunakan di dalam praktek. Artinya apa? Artinya kita mau merubah sesuatu yang tadinya menurut kita nggak pas, menjadi lebih baik. Ya, change making. Jadi yang kurang dari sini adalah teori bisa sebetulnya menjadi alat bantu atau alat awal kita untuk melakukan perubahan. Selama kita paham masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana, maka kita selalu bisa menyimpan ide-ide atau keinginan untuk melakukan perubahan. Ya, teori harusnya bisa membantu kita untuk mengenali perubahan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang dimaksud dengan teori politik atau political theory? Ya, kalau gini, kalau di dalam disiplin ilmu politik itu ada subdisiplin, ya. Kalau ada yang berminat, tertarik, ingin tahu lebih jauh tentang apa itu politik, political science, saya bisa kasih buku yang cukup lengkap, tebal tapi, yang menjelaskan cakupan ilmu politik itu apa. Kalau Dryzek, Honig, Phillips ini, dia melihat teori politik adalah subdisiplin dari ilmu politik. Ya, jadi dia adalah sebuah kajian interdisipliner yang berfokus pada hal-hal terkait kemanusiaan dalam relasi politik tertentu. Ada tradisi, ada pendekatan, ada gaya atau style yang bervariasi, tetapi subdisiplin ini, bidang ini, dia disatukan oleh komitmen untuk berteori, mengkritik, mendiagnosis, ya tadi disebut diagnosis, mendiagnosis norma, ya nilai, praktik, dan pengorganisasian aksi politik di masa lalu dan di masa sekarang. Di sini aspek kesejarahan jadi relevan. Ya, jadi mix ini dia. Ini sepertinya satu bidang yang besar, sebetulnya tidak. Karena dia cuma mau bilang bahwa dia tidak bisa dipisah dari subdisiplin lain dalam ilmu politik maupun disiplin-disiplin lain di luar ilmu politik, ya. Hari ini mungkin kita akan membahas soal itu juga. Kalau di bukunya Miriam Budiarjo, ini kenapa Budiarjonya ada 2 ya? Bentar. Di bukunya Miriam Budiarjo yang biasa dipakai untuk dasar-dasar ilmu politik itu ya, teori politik itu dimaknai sebagai bahasan dan renungan atas satu tujuan dari kegiatan-kegiatan politik. 2, cara-cara untuk mencapai tujuan itu. 3, possibilities atau kemungkinan dan needs, kebutuhan yang muncul dari situasi politik tertentu. Ya, dan 4, kewajiban atau obligations yang dimunculkan akibat tujuan politik tertentu. Dari 2 definisi ini saja, maka kita akan lihat bahwa bagian ini benar adanya, ya. Jadi dia tidak bisa dipisah dari praktek dan pada faktanya dia berkelindan. Dia merupakan sebuah kontinum, ya. Kalau Anda lihat di sini batasannya, cakupannya, maka bisa dilihat seperti itu. Fungsinya apa? Nah, saya minta kalian milih nih. Dari sekian banyak yang tadi disebutkan ciri-cirinya apa itu yang dimaksud dengan teori politik, saya ingin tahu dari kalian. Ada sejumlah opsi di sini, fungsi teori politik. Saya pengen kalian coba pilih. Apa fungsi teori politik? Kira-kira. Ada yang mau coba? Saya mau coba, Mbak. Ya. Yang alat analisis, Mbak. Alat analisis. Terus yang lain? Saya mau coba jawab, Mbak. Silakan, Gabe. Saya milih instrumen kebijakan, Mbak. Alat analisis, instrumen kebijakan. Terus? Saya mau jawab, Ada Mbak. lagi yang lain? Ya. Norma atau moral. Norma atau moral. Oke. Ada lagi? Yang lain? Saya, Mbak, yang rasionalisasi kekuasaan. Rasionalisasi kekuasaan. Oke. Ada lagi yang berbeda? Oke. Berarti saya jawab ya, yang bukan
fungsi teori politik adalah, dan tidak boleh menjadi fungsi teori politik adalah satu, retorika. Dia bukan fungsi teori politik. Karena ingat ya, retorika berarti dia retorik ya, dia hanya mengemukakan sebuah statement atau sebuah pendapat, sebuah isu yang sebetulnya tidak perlu pencarian lebih lanjut ya, atau pembuktian lebih lanjut. Dia cukup retorik sampai di situ, hanya satu statement satu arah. Teori politik nggak begitu, karena ingat tadi nature-nya adalah dia harus punya dimensi praktek dan teori pada saat yang sama, sehingga dia tidak bisa menjadi retorik ya. Dia fungsi teori politik yang bukan fungsi teorik dan tidak boleh menjadi fungsi teori politik adalah merasionalisasi kekuasaan. Ya, kenapa? Karena itu kemudian teori politik menjadi alat ya. Kalau dia hanya dibuat atau dipakai untuk merasionalisasi kekuasaan, maka kecenderungan dia fungsinya untuk perubahan itu akan hilang. Nih ya. Kewajiban yang kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu. Kalau dia dipakai atau teori itu dibangun untuk merasionalisasikan otoritarianisme misalnya, maka tujuan mulianya dari si teori politik akan hilang, yaitu change making tadi, perubahan ya, untuk membawa perubahan. Kalau teori politik bisa difungsikan sebagai alat analisis, tadi udah jelas ya. Tapi teori politik tidak bisa dijadikan instrumen kebijakan. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang dibangun itu harus bisa mampu mengenali persoalan dan mampu memberikan solusi. Ya, jadi bagian dari membangun kebijakan adalah menganalisis persoalan dan itu menjadi fungsi teori politik. Nah, kalau ini gimana nih, norma atau moral? Apakah dia bisa menjadi fungsi teori politik? Ada komentar? Ada? Halo Mbak, saya izin menjawab. Ya, Syifa. Maksud dari norma atau moral menurut saya bisa dijadiin fungsi teori politik karena bisa apa sih namanya digunakan untuk perilaku politik, fungsi normatif atau moral digunakan untuk perilaku politik dan mengelola negara. Itu sih dari review yang kemarin saya baca. Oke, good. Jadi dia tidak secara langsung membentuk norma atau moral, tapi teori politik selama norma atau moral itu merupakan sebuah guidance, panduan, maka teori politik juga sebetulnya punya kontribusi terhadap kebutuhan untuk memiliki sebuah panduan. Ya, panduan atas apa? Panduan atas bersikap, panduan kita untuk mengambil keputusan bersama, panduan kita berbangsa, panduan kita sebagai warga negara, panduan kita sebagai warga dunia. Teori politik bisa punya kontribusi ke situ, meskipun tidak secara langsung dia menjadi moral atau norma tertentu. Oke, good. Nah, ini sedikit kalau kita bicara soal kronologi perkembangan teori politik, dulunya dimulai dari yang sifatnya moral normatif, kemudian dia menjadi bersifat intuitif, ya, hanya mengandalkan pada rasionalisasi, kemudian dia menjadi sangat positivistik, ya, kemudian dia berkembang juga mengambil asumsi-asumsi post-positivis. Kita menyinggung juga nanti hubungannya dengan ilmu disiplin keilmuan lain seperti apa. Lalu, nah ini tadi sebetulnya saya mau, ya sebetulnya tadi sudah saya bahas ya, teori politik itu bisa menjadi bagian atau subdisiplin dari ilmu politik ya, di antara subdisiplin lain. Subdisiplin lain itu termasuk misalnya public policy atau kebijakan publik. HI, hubungan internasional, itu adalah subdisiplin ilmu politik. Subdisiplin lainnya adalah banyak ya, ada kalau nggak salah saya lupa, tapi itu berkembang terus ya, sebagaimana ilmu politik harusnya juga terus-menerus berkembang. Oke, saya
close yang ini, saya coba ke slide yang lebih komprehensif. Itu tadi pengantar, saya ke sini. Oke. Tadi udah dijelaskan apa itu teori politik dan apa itu fungsinya. Saya masuk ke kurang lebihnya teori politik, tadi udah dijelaskan. Definisinya misalnya yang kita ambil tadi dari bukunya Dryzek, Honig, dan Phillips. Intinya kita mau bilang bahwa teori politik adalah sebuah sistem abstraksi, ya, sistem gagasan dari konsep-konsep yang hubungannya membantu kita memahami sebuah fenomena. Keywords-nya adalah Anda harus bisa membedakan antara teori dan konsep. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya yakin di kelasnya Pak Anwar itu sudah disebutkan bahwa ini penyakitnya anak politik ya kebanyakan ya. Tidak bisa membedakan antara teori dan konsep ya. Jadi nanti kalau Anda menulis skripsi atau Anda melakukan riset, make sure Anda bisa memahami dengan baik konsep ataupun teori yang akan Anda gunakan di dalam penelitian Anda. Karena itu it's two different thing ya. Konsep is a concept, itu sebuah term, sebuah istilah. Tapi teori dia adalah sistem gagasan. Dari yang sistem gagasan ini dibangun dari konsep-konsep. Artinya it involves more than one concept ya. Konsep-konsep ini saling berhubungan sehingga dia membentuk sebuah sistem gagasan yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Ya. Kalau David Held, sederhana aja dia menyebut, political theory adalah a network of concepts and generalizations about political life. Sebuah jaringan yang berisikan konsep-konsep dan menggeneralisasi konsep-konsep ini kemudian mampu membuat generalisasi terhadap kehidupan politik. Ya, itu David Held. Jadi sederhana sebetulnya untuk membedakan apa itu teori dan apa itu konsep. Tapi ini sesuatu yang sangat fundamental yang sering kali disalahpahami oleh mahasiswa ilmu politik. Ya. Gouba, ya di bukunya Gouba saya bisa share materi ini juga, menyebutkan ada 3 bentuk statements di dalam teori politik, yaitu teori politik yang sifatnya empirical, ya. Tentu dia bicara tentang satu peristiwa empiris, ada yang logical, ada yang evaluatif, ya dia mempunyai nilai evaluatif. Nah ini beda-beda ya di dalam teori politik itu paling tidak 3 hal ini ada. Empirical tentu dia harus itu tadi ya karena dia tidak bisa lepas dari praktik atau empiris. Dia punya aspek dimensi yang harus kuat adalah logical karena dia tadi kan fungsinya untuk mendiagnosis ya sehingga dia harus bisa secara logik menggabungkan gagasan-gagasan itu sehingga make sense buat kita. Kita bisa memahami sebuah fenomena karena dia memuat unsur logical. Dan dia harus evaluatif, artinya dia harus bisa mengevaluasi, merefleksikan dan menjelaskan kembali sebuah kehidupan politik itu sudah sejauh mana dia bisa mencerminkan nilai-nilai kita dan sejauh mana dia bisa membawa perubahan pada masyarakat. Jadi dia harus punya nilai evaluatif. Jadi 3 hal ini yang harus dimiliki oleh sebuah teori. Ya, any kinds of theory, nggak harus teori politik aja. Any kinds of theory harus ada 3 hal ini. Oke, ini tadi sudah exercise-nya. Mengapa teori itu penting? Kurang lebih Gouba menyebutkan karena dia punya kontrol terhadap social life. Dia merupakan kritik terhadap kritik dan rekonstruksi sosial terhadap apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian dia punya peran untuk mengklarifikasi konsep-konsep dan kemudian dia encouraging nilai di situ, termasuk mutual respect dan toleration, artinya dari beragam perbedaan cara pandang, ya. Nah, kita mau coba kaitkan ini dengan bagaimana hubungannya dengan disiplin ilmu lain, perkembangannya seperti apa, dan nanti mungkin akan ada diskusi asinkronus yang saya minta Anda melakukan.
Nah, saya mulai dengan hubungan dengan disiplin ilmu lain. Anda sudah baca di literatur yang diminta untuk direview, ya. Di situ sebetulnya sudah ada. Saya hanya akan meng-highlight saja dari misalnya yang ini belum semua ya, tapi dari bidang-bidang kajian atau disiplin lain, ya, ilmu lain, sebetulnya punya keterkaitan dengan teori politik. Misalnya filsafat, legal atau hukum, ekonomi, kemudian sejarah, ya. Dari siapa mereka punya persinggungan? Misalnya ada nggak satu konsep atau satu term yang ada di disiplin lain tapi juga dikenali di dalam politik? Ada nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalnya apa? Ada, Mbak. Ya, Pembangunan misalnya mungkin, Mbak. pembangunan. Dia kira-kira bersinggungan dengan apa? Dengan ilmu, Mbak. Ekonomi. Ekonomi ya? Ya, very good. Ada lagi nggak yang lain? Very good. Ada konsep apa lagi yang kira-kira bersinggungan dengan ilmu lain? Ayo. Demokrasi, Mbak. Demokrasi itu bersinggungan dengan apa? Pendidikan kewarganegaraan kalau di UNESCO ya. Kalau itu masuk dalam kajian dalam teori politik. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat salah satu elemen dari prinsip utama dari demokrasi adalah rule of law ya, penegakan hukum. Maka dia bersinggungan dengan ilmu hukum, ya. Atau misalnya sosialisasi, ya. Kita taken for granted bahwa sosialisasi itu adalah konsep dari ilmu politik atau yang kemudian diteorikan ya dalam teori politik. Tapi sosialisasi sebetulnya dipinjam dari bidang kajian lain, yaitu bidang disiplin lain, yaitu sosiologi, misalnya ya. Jadi ada sebetulnya di dalam dunia ini tidak ada pengkotak-kotakan disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu saling berhubungan, setidaknya dalam hal konsep. Bagaimana sebuah konsep itu bisa dimaknai, konsep yang sama bisa dimaknai berbeda, tapi tentu saja dia tidak terlepas dari satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Dan itu terjadi juga di dalam teori politik. Ya, jadi ini mungkin yang teman-teman harus bisa pahami. Jadi kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa ilmu politik, Anda tidak punya kewajiban untuk murni menjadi political scientist ya. Tapi sekarang Anda harus bisa mengenali bahwa satu disiplin ilmu, dia sebetulnya selalu punya keterikatan dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Sehingga kekayaan dari ilmu politik harusnya, ataupun teori politik harusnya, dia bisa multidisiplin ya. Dia harus bisa melihat dari disiplin-disiplin lainnya. Jadi teori politik tidak bisa menjadi monodisiplin, dia harus multidisiplin. Nah, ini tadi bagian yang sempat saya sebut di awal, bagaimana kurang lebihnya kronologis atau perkembangan teori politik sampai hari ini. Kalau bicara dari moral normatif misalnya, dulunya ketika belum dikenali ada satu bidang disiplin namanya political science atau politics, maka yang namanya political atau yang politis itu adalah sebatas ide. Ya, dia sesuatu yang normatif, artinya sesuatu yang dianggap sebagai kondisi ideal. Ya, polity, ya, kata polity dari bahasa Yunani itu adalah satu komunitas kecil ya, berisikan polity itu bahkan bukan konsep negara yang kita kenali hari ini, tapi dia merupakan satu kesatuan masyarakat ya, atau anggota-anggota masyarakat, anggota-anggota keluarga. Dia terdiri dari beberapa keluarga karena basis unitnya adalah keluarga waktu itu zaman Yunani. Satu polity itu tidak banyak, mungkin hanya 20 kepala keluarga ya, 20 keluarga atau lebih, dan mereka mengelola relasi mereka di dalam polity itu, dan itu yang menjadi basis ketika orang bicara tentang politics ya. Jadi polity itu sendiri adalah sebuah gagasan, political itu adalah sebuah gagasan dari polity itu. Dia dianggap sesuatu yang sifatnya mengandung unsur kebaikan bersama, sehingga dia dilihat political itu dilihat sebagai sebuah nilai, ya, dianggap sebagai satu nilai
tentu saja dalam hal ini pendekatan menjadi sangat moralis ya. Sesuatu yang moral, yang mengikat kebersamaan, yang menjadi kebaikan bersama. Moral itu artinya common good ya, kebaikan bersama ya. Kemudian dia belum bekerja dengan sistem dan mekanisme yang kita kenal hari ini. Jadi negara itu belum ada ya. Dan pemimpin tidak punya akuntabilitas terhadap yang dia pimpin. Bahkan konsep pemimpin pun sebetulnya masih di dalam tataran diskusi. Siapa yang menjadi pemimpin? Kenapa butuh pemimpin? Apa fungsi pemimpin? Ya, kurang lebih hari itu diskusinya seperti itu. Jadi political ini adalah ide membangun sebuah polity yang sempurna, yang baik untuk bersama. Ya, misalnya itu tadi the city state ya, polis ya dulu istilahnya, itu adalah sebuah komunitas orang-orang yang hidup bersama. Kalau misalnya kita bisa menggambarkan kurang lebih kayak apa dulu, ini seperti ini, kecil saja ya. Isinya mungkin hanya beberapa kepala keluarga, ya unitnya adalah keluarga. Di sini demokrasi masih berlangsung secara langsung ya, langsung memilih siapa dipilih gitu ya. Tapi ini understandable karena membersnya kecil, city state itu, polis itu isinya kecil dan yang dikelola atau diatur itu tidak sekompleks state hari ini ya. Dan mind you, di dalam konsep polis ada dua kategori yang tidak masuk, tidak diakui sebagai member, yaitu perempuan dan budak. Ya, jadi di zaman dulu yang disebut anggota warga dari sebuah polis itu adalah laki-laki dewasa. Oke, kemudian sistem ini dibangun di atas perbudakan, ya. Jadi bahkan strata sistem ekonomi, sistem sosialnya itu mensahkan atau bahkan membutuhkan perbudakan. Supaya polis ini jalan, maka harus ada budak yang melayani kebutuhan member dari polis. Plato mungkin orang yang pertama yang menggagas konsep republik. Jadi di sini karena nature-nya tadi political itu masih sangat normatif, maka dia mengusulkan ada yang disebut right, ada yang disebut wrong. Apa yang menjadi sistem educational atau pendidikan yang terbaik? Siapa yang disebut sebagai manusia yang ideal? Sehingga ketika kita bicara soal leader, pemimpin, kita bicara tentang orang yang atau manusia yang ideal. Apa yang dibutuhkan untuk mengelola, govern dari sebuah city police ya, apa namanya city state police ya. Maka menurut Plato, sebuah state, city state itu tadi, police, itu seperti human being, seperti manusia. Dia punya reason, ya, dia punya spirit, dan dia punya selera, appetite. Dan elemen dari sebuah state, menurut dia ada 3. Jadi bukan warga ya, kalau hari ini kita kenalnya warga negara, apa segala macam. Dulu mereka karena konsepnya belum negara, maka yang dikenali dalam sebuah polis itu ada philosopher, soldiers, dan workers, pekerja. Ya, mana tadi? Nah, kenapa kemudian state dibutuhkan? Karena ada motif ekonomi. Jadi Plato mungkin orang yang mengenali pertama kali bahwa ekonomi ini menjadi motif kenapa kemudian orang mengatur komunitas mereka, mengatur kelompok mereka, ya, mengatur menjadi sebuah negara dalam konsep hari itu. Ada kebutuhan untuk memproteksi atau melindungi kebutuhan dan kebutuhan untuk memiliki negara atau government. Government itu apa ya dulu kalau di kita sekarang termnya pemerintah, tapi dulu mungkin orang-orang yang mengatur ya. Nah, siapa yang bisa ada di dalam ini? Menurut si Plato, philosophers. Kenapa? Karena philosophers itu cerdas menurut dia. Philosophers itu bisa berpikir dengan mendalam tentang masyarakatnya. Di sini Plato sudah mulai memperkenalkan beberapa konsep-konsep dalam konteks polis itu tadi, political, seperti justice, education, communism.
Komunisme itu bukan dalam makna komunisme sebagai ideologi yang kita kenal hari ini, tapi komunisme adalah sebuah cara mengelola komunal, ya, komunitas. Aristoteles ini adalah mahasiswanya dari si Plato tadi. Dia lebih maju lagi. Dia melihat ada negara itu harus berevolusi. Menurut dia, basis dari arrangement atau pengaturan bersama itu tadi harus berbasis pada family atau keluarga. Nah, di situ ada master, dalam keluarga ada master, ada slave, budak, ada male, dan ada female members. Ada anggota laki-laki dan anggota perempuan, tapi tetap harus ada slave di situ dan harus ada master, karena slave yang membantu keluarga ini bisa sustain. State is the result of an evolution. Jadi state itu nggak muncul dengan sendirinya, dia adalah sebuah bentuk evolusi, di mana awalnya bentuknya adalah family dan village atau kampung, ya. Bentuk awalnya adalah family, kemudian berkembang menjadi village, desa, baru kemudian dia develop menjadi state, negara dalam pemahaman hari itu. Formasi pembentukannya itu sifatnya natural, alami. Kemudian dia juga bersifat organik, ya, dia muncul dia tidak dibuat, tapi dia memang ada di situ dan tumbuh, ya. Seperti organisme makhluk hidup, ya, dia tumbuh dan dia terdiri dari beberapa bagian. Nah, begitu dia berkembang, maka seperti juga organisme makhluk hidup lainnya, dia akan ikut berkembang dan bertumbuh, ya. Fungsinya dari state adalah moral perfection dari individu-individu yang ada di dalamnya. Dan yang namanya government, menurut si Aristoteles, itu adalah instrumennya. Jadi government itu bukan state-nya. Ya, jadi ini mungkin agak berbeda dengan The Republic-nya Plato. Tapi kalau Aristoteles melihat bahwa state-nya dulu nih, ada government, ya. Dan state itu hanya bisa ada karena ada keluarga, ya, awalnya dari keluarga dulu. Nah, bentuk-bentuk government yang menjadi instrumennya negara itu ada yang namanya monarki, ada yang namanya aristokrasi, dan ada yang namanya polity, ya. Ini yang benar, yang normal. Tapi government yang buruk menurut si Aristoteles itu juga ada. Yang pertama yang dia sebut tirani, yang kedua yang dia sebut oligarki, dan yang ketiga yang dia sebut demokrasi. Ini menarik karena demokrasi di mata Aristoteles adalah salah satu bentuk pemerintahan terburuk. Worst of the worst, ya. Pemerintahan yang paling buruk dari yang terburuk itu adalah demokrasi menurut Aristoteles. Tentu kita kalau Aristoteles masih hidup hari ini atau kita punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Aristoteles, mungkin pemahaman dia tentang demokrasi akan berbeda dengan pemahaman kita tentang demokrasi hari ini. Ya. Tapi ini satu gagasan yang menarik untuk kalau kalian tertarik, kalian harus bisa gali lagi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud Aristoteles dengan demokrasi dan kenapa dia menganggap demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk dari yang paling buruk. Ya. Oke, ini zaman Roma. Saya rasanya nggak akan menyebutkan secara detail. Nanti waktu kita akan banyak habis. Tapi intinya saya mau bilang ada perubahan cara melihat polity dan political, ya. The political, apa yang politik hari itu. Nah, di sini kita bisa lihat legal atau hukum itu udah mulai mendapat tempat, ya. Ada yang dikenali sebagai natural law atau hukum alami, ya. Dianggap hukum itu mau tidak mau akan muncul karena bentuk relasi, pola relasi masyarakat di dalam politi itu sudah sedemikian kompleks sehingga dibutuhkan aturan main, dan disitulah kemudian law akan muncul secara alami, ya. State dengan begitu itu tidak lagi dilihat sebagai sebuah ruang yang tak berbatas, tapi state itu diperlakukan sama dengan legal person. Jadi
individual atau person yang sifatnya punya konsekuensi hukum tertentu. Karena itu karena dia menjadi aturan main, menjadi aturan hukum, perangkat hukum, maka dia juga punya aturan main yang lebih jelas. Siapa sumber dari aturan hukum menurut masa ini adalah people atau rakyatnya. Sumber hukum itu bukan dari negara, ya, tapi sumber hukum adalah rakyat. Jadi negara dalam hal ini dibatasi oleh rakyat, ya. Kemudian ada kontrak dari hukum alami itu, ya, antara parties dalam hal ini orang-orangnya dan jurinya. Nah, ini ada perubahan imperium, ya, bentuk-bentuk kerajaan imperium. Waktu itu belum dikenali kerajaan, tapi masih imperium, ya. Sifatnya memang masih monarki, tapi ini kita ingat zaman-zaman ini, zaman-zaman di mana dewa-dewa itu masih dikenali, ya. Manusia itu masih dikuasai oleh dewa. Belum ada konsep Tuhan di situ, dan alam itu adalah dewa, ya. Nature itu adalah dewa. Itu kemudian muncul natural law. Jadi misalnya laut itu ada dewanya, Zeus, atau seterusnya dan lain-lain, ya. Tapi zaman ini masih dikenali hukum dewa-dewa. Cicero misalnya dia lebih muda lagi, lebih baru lagi, dia yang lebih tegas lagi menyebutkan bahwa politics itu harus dibatasi oleh laws. Yang namanya individu itu muncul duluan daripada state. Ya, jadi menarik nih. Cicero mungkin yang pertama memperkenalkan konsep bahwa bahwa individu menjadi awal dari banyak hal, termasuk dari negara, ya. Makanya dia bilang individual is prior to the state. Artinya individu dulu yang penting, yang muncul, baru setelah itu negara. Society is also prior to the state. Artinya society dulu yang muncul, baru negara. Artinya apa? Dari individu membentuk society, society membentuk negara. Jadi bukan the other way around, ya. Authority of the state does not rely on a particular individual or a group of individuals, ya. Otoritasnya dari negara itu tidak rely on, tidak mengandalkan pada individu-individu tertentu. Kenapa? Karena individu itu yang dia punya akuntabilitas terhadap individu-individu yang di dalam society. Karena itu, karena setiap individu itu penting, maka setiap individu, all individuals are equal. Ya, Cicero adalah orang pertama yang menentang perbudakan, sepertinya yang tercatat, ya. Karena menurut dia, prinsipnya dia adalah semua orang harus equal. Karena apa? Karena negara itu terbentuknya dari individual. Kalau di tataran individual ada yang lebih mulia atau ada yang lebih tinggi statusnya dari yang lain, maka negara itu nggak akan pernah bisa muncul untuk mengayomi semua individu. Oke, dan seterusnya, ya. Nah, di sini sebetulnya Cicero sudah memperkenalkan yang dia sebut dengan natural justice and human equality. Bisa dibilang pemahaman liberalisme yang paling awal mungkin adalah Cicero yang memperkenalkan bahwa ada unsur equality dan kebebasan individual dari setiap orang, dan bahwa individu kemudian menjadi setara satu sama lain. Ya, human equality. Di konteks lain juga ada, ya, bagaimana politik itu, the political itu dilihat. Misalnya di ancient Hindu, ya. Nah, kemudian itu kita masih belum bisa bilang bahwa itu adalah teori politik, tapi setidaknya dia memberikan gambaran pada kita bagaimana the political atau yang politis itu dibayangkan di masa lama. Sifatnya masih normatif karena masih tataran ideal. Ini loh yang seharusnya seperti ini. Dia masih belum secara spesifik memformulasikan apakah itu tadi yang 3 aspek tadi, ya, diagnostik maupun evaluatif, ya. Dia belum sampai ke sana.
Nah, di masa pertengahan, middle age, itu kalau kita lihat civilization yang paling berkontribusi terhadap kemunculan atau perkembangan teori itu ada di bagian apa tuh utara ya, di bagian Eropa. Tentu saja kemunculan agama di sini menjadi penting ya, karena agama merubah cara pandang melihat manusia terhadap alam, ya, bahwa kemudian ada satu konsep Tuhan, ada konsep imanan terhadap sesuatu yang bukan alam, nature ya, dan sebagainya. Ini muncul di sini. Abad ke-15 sebelum Masehi. Muncul ada satu orang yang namanya Thomas Aquinas, itu tahun 1227 sampai 1274, yang lebih tegas lagi menyebutkan bahwa ada loh demokrasi dengan cara melihat yang berbeda ya tentunya ya. Ada demokrasi, demos dan kratos ya. Satu bentuk, satu konsep di mana kita bersama-sama bisa untuk membuat sebuah tata kelola pemerintahan misalnya. Kemudian dia juga memunculkan ide tentang welfare state ya. Negara kesejahteraan itu di awal-awal. Kemudian dia membangkitkan kembali cara berpikir Aristoteles ya, ide-ide dasar dari Aristoteles tentang demokrasi dan politics itu sendiri. Kemudian ide tentang constitutional government, pemerintahan yang konstitusi, hukum, ya, apa saja menjadi basis atau dasar dari state. Nah, yang penting juga adalah dia mau mencoba merekonsiliasi antara gereja dan negara. Selama ini itu adalah dua hal yang dianggap saling saling bertentangan. Padahal Aquinas tidak melihat sebetulnya ada perbedaan signifikan antara peran gereja dan negara. Ya, Aquinas mungkin yang ini kita mulai institution rasional ya, harus berbasis mulai memperkenalkan pendekatan yang lebih kelembagaan, bahkan agama, ketuhanan pun kemudian dilembagakan dalam bentuk agama ya dan praktek, dan polity dilembagakan dalam state ya dan law, hukum. Panjang ya, sampai di sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Questions? Comment? Mbak, Ya, silakan. agak mundur ke belakang tadi pas awal-awal mulai perkuliahan ya Mbak. Tadi kan Mbak tuh nanya yang fungsi teori politik, terus saya milih itu. Mbak, mau nanya dong. Ya udah, Gabe dulu ya, Gabe dulu baru Akbar ya. Silakan Gabe. Ya, tadi di awal perkuliahan kan Mbak Ayu tuh bertanya apa fungsi dari teori politik. Terus saya jawab itu dan saya milih itu instrumen kebijakan. Namun Mbak Ayu bilang tadi instrumen kebijakan itu tidak bisa dijadikan sebuah fungsi dari teori politik. Semalam saya baca modulnya Mbak Ayu, ada keterkaitan antara saya bilang bisa. Kebijakan salah satu fungsi analis instrumen kebijakan itu merupakan salah satu fungsi dari teori politik. Nah, namun tadi Mbak Ayu bilang kalau mohon maaf nih Mbak, antara saya yang misheard atau gimana soalnya kamu kayaknya yang miss. Coba yang lain dengar juga nggak begitu? Kayaknya kamu miss deh, karena tadi saya bilang yang juga menjadi fungsi ya, yang menjadi fungsi dari teori politik antara lain juga itu analisa kebijakan, instrumen kebijakan. Oke, berarti yang tidak bisa dijadikan fungsi teori politik hanya retorika dan ini ya Mbak, apa yang kedua itu tadi, poin kedua, apa namanya? Rasionalisasi kekuasaan. Oke, oke Mbak, terima kasih Mbak. Sip, thank you Gabe. Kemudian Akbar ya tadi ya. Akbar mau nanya apa? Ini tadi kan sempat barusan banget tadi yang peran agama masuk ke dalam teori politik, ke dalam unsur politik ya suatu negara. Kan saya tahu nih kalau misalkan kebanyakan raja-raja di kerajaan zaman dulu, misalkan di Inggris atau di Perancis, itu kan kayak mendapat suatu
apa ya namanya ya? Otoritas kekuasaannya. Iya, kayak diberikan. Legitimasi kekuasaannya Iya, diberi oleh diberikan gereja. oleh Vatikan, iya gereja di Vatikan di Roma. Nah, justru kalau kayak gini bukannya malah kalau aku jadi rakyat ya, saya kan jadi kayak apa memang ini raja, kan raja utusan dari Tuhan ya bilangnya. Apakah raja ini memang utusan dari Tuhan atau memang utusan dari seorang paus dari Roma Vatikan? Itu bukannya kayak gitu malah muncul suatu konflik ya, Mbak? Ya, ya itu dinamika hari itu seperti itu. Dan tadi yang politics itu orang-orang seperti siapa namanya Cicero mungkin di masa itu tidak dikenali ya, tapi kan Cicero jelas bilang bahwa state itu belakangan daripada individu. Tapi persoalannya kemudian mengartikan siapa individu yang kemudian bisa memimpin state. Kemudian ada apa tuh namanya? Ada upaya untuk merekonsiliasikan antara church dan state, gereja dan negara. Dilihat fungsi gereja dan fungsi negara sebetulnya sama, tapi at the end kemudian ini nih ya, kalau kita lihat di sini kemudian konsep agama atau peran agama itu menjadi sentral. Artinya apa? Agama dan institusi agama yang menentukan kehidupan di wilayah publik dan di wilayah privat, ya. Termasuk membentuk monarki. Itu tadi yang kamu bilang, Akbar. Bahkan monarki, raja yang menjadi simbol dari monarki itu, dia diputuskan oleh gereja. Sehingga yang berkembang hari itu adalah feodalisme. Feodalisme yang muncul dan dijustifikasi oleh gereja. Kemudian konsep-konsep Aristotelian ini kemudian dikritisi. Jadi di masa itu sudah mulai banyak yang mengkritik apa iya kayak kamu gitu ya. Kalau kamu hidup di masa itu mungkin kamu termasuk orang-orang yang mengkritik kok bisa ya pemimpin kita itu diberi otorisasinya oleh gereja sebagai utusan Tuhan. Gereja menganggap keberadaan dia di sana adalah utusan Tuhan. Jadi ini ya yang poin yang terakhir itu, the absence of concept of sovereignty, hilangnya atau ada. Oke, good. The absence of concept of sovereignty. Jadi nggak ada kedaulatan di situ. Kedaulatan asalnya dari Tuhan, ya. Lewat gereja, dan gereja itulah yang memberi kedaulatan tersebut kepada raja-raja, sehingga rakyat atau individu pada hari itu tunduk pada kerajaan dan pada gereja, pada agama, ya. Itu kejadian hari itu abad ke-5 sampai abad ke-15, ya. Kemudian muncul nih satu periode namanya Renaissance. Ini ada kebebasan berpikir di sana, orang mulai mikir, masa sih Tuhan memberikan kuasa sebesar itu untuk satu orang untuk mengatur jutaan orang atau ribuan orang, ya. Di sini manusia mulai mampu berpikir bebas, ya, dalam segala hal menyangkut kehidupan manusia, termasuk politik. Nah, baru nih masuk di sini ide-ide tentang politik belum menjadi sebuah teori, ya, tapi dari pendekatan rasional, ya, karena freedom of thought itu artinya memberikan porsi yang besar pada rasionalisasi manusia untuk melihat kembali, membaca kembali apa yang dimaksud dengan political. Siapa yang punya kekuasaan? Artinya mereka melihat agama harusnya tidak boleh lagi ikut campur dalam relasi kuasa manusia. Tidak boleh lagi mengatur di situ, termasuk siapa yang bisa menjadi pemimpin dan sebaliknya, gitu ya. Rasionalitas manusia yang justru lebih menentukan. Mana orang yang lebih rasional, maka dia sebetulnya punya kapasitas untuk menjadi pemimpin. Karena itu pemikiran politik di level publik ini menjadi sangat sekuler. Sekuler itu artinya bukan tidak beragama ya, jangan salah. Sekuler itu artinya memisahkan wilayah publik dan wilayah privat. Memisahkan mana yang menjadi negara, mana yang ada di wilayah negara, mana yang menjadi otoritas atau kewenangan dari wilayah publik atau pribadi, gitu ya. Beragama, konsep beragama dalam hal ini adalah wilayah pribadi, sehingga negara tidak boleh ikut mengatur
keberagamaan seseorang. Itulah kemudian diperkenalkan dengan konsep sekularisme, ya. Dan di sini mulai muncul pemikiran tentang nasionalisme dan individualisme. Jadi poinnya adalah di masa ini ketika ada kebebasan berpikir, maka yang menjadi pusat pengetahuan, pusat kekuasaan adalah manusia, bukan lagi agama atau alam, ya. Oke. Machiavelli misalnya, dia apa namanya? Mungkin yang di awal sekali berpikir tentang kepemimpinan. Oke, kita tahu ada bahwa manusia itu adalah sentral dari semua apa yang kita ketahui. Tapi kemudian bagaimana sebuah negara dikelola oleh sebuah pemimpin? Bagaimana peran pemimpin yang baik supaya dia bisa mengelola sebuah negara? Ya, dia sendiri adalah diplomat karirnya sebetulnya, tapi kemudian dia juga filsuf politik, musisi, penyair, dan pembuat drama ya, playwright ya. Dia sempat di penjara, dan di penjara itu kemudian dia menulis satu karya yang sampai hari ini dikenal, namanya Il Prince atau The Prince ya, pangeran raja ya. Intinya dia menegaskan lagi bahwa politik itu harus dipisahkan dari etik dan agama. Jadi politik adalah satu wilayah yang sama sekali berbeda dari etik maupun agama. Dan dia mungkin orang yang pertama memunculkan, bukan orang pertama, tapi dia kembali memunculkan ide tentang sovereignty kedaulatan, ya, bahwa politik membutuhkan sebuah kedaulatan. Supaya bisa negara itu menjamin kehidupan orang-orangnya, maka dia membutuhkan kedaulatan. Disinilah muncul kemudian apa yang dia konsepkan sebagai nation state dan nasionalisme. Nasionalisme itu konsep yang muncul belakangan ya. Mungkin Machiavelli yang memperkenalkan pertama, tapi sebetulnya nasionalisme itu adalah satu konsep di dalam teori politik yang munculnya belakangan. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa nasionalisme itu udah ada dari zaman dulu, enggak. Nasionalisme itu baru dikenali setelah ada imajinasi tentang nation atau bangsa. Ya, bangsa itu apa? Itu nanti diperdalam lagi dengan pemikiran yang lain. Kemudian ada konsep tentang Leviathan, negara sebagai Leviathan, ya, Hobbes ya, bahwa Hobbes menyatakan bahwa politik itu bukan saja harus independen dari agama, tapi dia juga harus sekuler, dan pemerintah sekulernya harus kuat. Sehingga tatanan politik ini diperlukan untuk melawan dampak negatif agama. Manusia itu pada dasarnya egois dan hedonistik, rentan terhadap perang. Ya, jadi manusia itu kalau ketemu dengan manusia lainnya akan cenderung berkonflik dan akhirnya menjadi perang. Sehingga butuh sesuatu yang mengatur manusia. Kenapa? Karena perang itu alami, udah otomatis. Manusia menurut si Hobbes ya, manusia itu pada dasarnya memang akan berkonflik dengan yang lain. Sehingga pemerintahan yang kuat itu dibutuhkan untuk mengendalikan keegoisan dan kekerasan pada manusia. Artinya dia mau bilang bahwa otoritarianisme itu dibutuhkan, sehingga negara itu harus otoriter, negara yang Leviathan. Kalau nggak begitu, maka menurut dia manusia akan perang aja kerjanya, nggak akan bisa lepas dari konflik dan perang. John Locke itu melihat karena setiap manusia itu adalah setara, ya dia sama dengan Cicero dan lain-lain yang bilang bahwa manusia itu punya kesetaraan, maka menurut Locke tidak ada hak ilahi atau hak khusus yang dimiliki oleh segelintir orang, yang itu tadi direpresentasikan lewat legitimasi agama ya. Sebaliknya menurut John Locke, semua manusia itu sama, tidak ada yang ada di atas hukum. Hukum itu mengikat manusia. Orang-orang memiliki hak untuk menentang otoritas pemerintah ketika pemimpinnya gagal. Jadi menurut Locke, kalau pemimpinnya nggak bisa mimpin, maka orang, individu di tempat itu bisa menarik haknya untuk atau menggunakan haknya untuk melawan si pemimpin. Berbeda dengan Hobbes,
kalau John Locke itu justru melihat manusia itu sebetulnya baik dan rasional. Jadi bukan maunya perang melulu gitu ya, tapi manusia itu sebetulnya juga punya kebaikan-kebaikan dasar gitu. Sehingga karena mereka punya kebaikan dasar, keinginan untuk hidup harmonis, maka mereka punya kemampuan rasional untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Muncul toleransi, ya. Nah, toleransi ini termasuk juga toleransi untuk membela kebebasan beragama. Setiap orang diberi relasi harmonis itu memunculkan toleransi yang memberi ruang sebetulnya pada setiap orang untuk menjalankan agamanya, kebebasan beragamanya. Sehingga menurut dia ada yang alami yang terjadi dari interaksi manusia, yang natural. Dan yang natural ini memunculkan hak alami dari setiap manusia, atau yang dia sebutkan natural rights for life. Apa aja? Life, liberty, property. Ya, 3 hal ini yang merupakan hak alami setiap manusia. Hak untuk kehidupan, hak untuk kebebasan, dan hak untuk properti. Ya. Karena ada hak itu, maka setiap orang berhak mengontrol hidupnya sendiri. Jadi orang nggak usah pusing mikirin orang lain. Cukup 3 haknya itu aja yang dia kontrol atau dia upayakan sendiri. Ini menurut John Locke. Ada tokoh-tokoh lain yang kemudian juga menjadi simbol atau ya itulah. Pokoknya menunjukkan adanya menekankan pada rasionalisasi manusia. Termasuk juga ilmu kemanusiaan atau hal-hal yang berkaitan dengan manusia, keilmuan yang berkaitan dengan manusia, atau social science itu dirasionalisasikan. Misalnya René Descartes. Kayaknya Anda belajar soal ini di filsafat ilmu pengetahuan ya. Jadi efek dari Renaissance itu termasuk mengalamikan ilmu manusia. Jadi ilmu manusia itu dianggap sebagai sama prinsip kerjanya dengan ilmu-ilmu alam. Ya, karena apa? Karena rasionalisasi manusia. Tapi pada saat yang sama, humanisme muncul di periode ini, individualism muncul di periode ini. Pada saat yang sama juga akumulasi kapital, akumulasi modal di periode ini, dan munculnya printing pers, alat cetak ya, dan literasi, kemampuan orang membaca dan menulis. Kemudian ada reformasi agama besar-besaran, ya, misalnya oleh Martin Luther King dan John Calvin. Terus mulai dengan eksplorasi, ya, orang mulai menciptakan kapal untuk bisa berlayar jauh dan menemukan tempat-tempat dunia-dunia baru, ya. Dan pada saat yang sama tentu menjadi ekspansionis, ya. Dan juga ada revolusi-revolusi saintifik. Nah, ini membawa kita pada periode Age of Reason, Enlightenment, pencerahan. Ada sejumlah pemikir yang menyinggung bagaimana politik itu seharusnya, atau bukan bagaimana politik itu dibahas ya, dipahami atau diidealkan pada saat itu. Misalnya David Hume, ya, Kant itu, atau gini, Hume dan Kant adalah 2 tokoh yang menjelaskan, menegaskan lagi bahwa reason itu menjadi sentral, ya. Ini karakter dari abad pencerahan di mana kemudian manusia itu mampu menjelaskan dirinya sendiri, ya, bukan dari luar, dia mampu menjelaskan dirinya sendiri, ya. Oke, Adam Smith mencoba menjelaskan politik itu dari sisi bagaimana dia punya relasi yang berkontribusi pada akumulasi ekonomi, ya. Kemudian Smith juga, kalau Anda mengambil Ekopol, nanti Anda akan belajar, atau Anda sudah mengambil Ekopol, Anda tahu bahwa ada ekonomi klasik, prinsip-prinsip klasik dalam relasi ekonomi yang muncul dari pemikirannya Smith. Hegel juga
saya banyak skip, tapi Anda nanti bisa cari tahu lebih lanjut. Hegel juga menekankan pada kesejarahan manusia, tapi dari sisi bagaimana manusia sebetulnya membentuk sejarahnya sendiri. Jadi manusia adalah agen aktif membentuk sejarahnya sendiri, dan bahwa sejarah itu menuju pada sebuah jiwa yang utuh, total spirit ya. Ada arah ke sana, dan itu nanti yang akan dibongkar oleh Marx misalnya ya. Marx melihat bahwa kesejarahannya Hegel itu tidak pernah berlangsung dengan sendirinya, tapi merupakan sejarah pertentangan kelas antara kelas yang dieksploitasi, dalam hal ini proletar, dan kelas yang mengeksploitasi, dalam hal ini para pemilik modal. Dia menuliskan itu di bukunya Das Kapital. Sekarang Das Kapital itu sudah diterjemahkan banyak ke bahasa Indonesia, jadi sudah dijual juga di Gramedia. Jadi kalau Anda tertarik pengen belajar Marx nulis apa sih, di situ Anda bisa baca Das Kapital. Ada lagi orang-orang seperti Nietzsche yang mempertanyakan keberadaan kesejarahan manusia ya. Tapi intinya adalah mereka-mereka ini menegaskan bahwa manusia mulai bisa mempersepsikan dirinya sendiri dan kehidupannya sendiri. Termasuk misalnya mereka yang atau perempuan yang melihat loh kok selama ini kategori warga perempuan ini tidak pernah di acknowledge ya di dalam banyak pemikiran-pemikiran tentang rasionalisasi manusia. Padahal perempuan kan juga punya rasionalisasinya sendiri, punya kebebasan berpikir sendiri. Perempuan juga bisa mendefinisikan sendiri perannya di masyarakat seperti apa. Maka muncul gelombang pertama gerakan perempuan. Misalnya yang dimotori oleh Virginia Woolf atau Mary Wollstonecraft. Nah, ini politik kemudian menjadi sangat sangat human centered, tapi juga dianggap hanya sibuk menjelaskan keberadaan manusia dan pemikiran-pemikirannya dan relasi yang terbangun di situ. Tapi ada satu impact atau satu dampak besar yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Kenapa kemudian terjadi perang? Kenapa kemudian terjadi pemusnahan manusia oleh manusia lainnya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya orang berpikir useless ngomongin teori politik karena dia toh tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dan tidak bisa menyelesaikan apa yang dia prediksi. Sehingga pasca Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dengan kerugian sosial politik dan ekonomi yang sedemikian besar, orang mulai melihat lagi pada fungsi teori politik. Apakah betul teori politik hanya bicara di tataran normatif saja atau rasionalisasi saja, tapi dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan menyelesaikan masalah dari apa yang terjadi. Sehingga di pasca Perang Dunia Kedua teori politik itu lebih menekankan pada mengenali sistem yang dibangun manusia, kemudian memahami tingkah laku manusia supaya dia bisa diprediksi, ya. Kemudian bagaimana itu bisa diinstitusionalisasikan, dilembagakan, ya, dan bagaimana manusia ini bisa berjalan dari satu titik yang dianggap buruk menjadi satu titik yang dianggap baik atau modernisasi, bisa dimodernkan gitu. Jadi yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya primitif menjadi maju dan sebagainya. Ini adalah asumsi-asumsi dari modernisasi yang dibangun di teori-teori politik pasca Perang Dunia Kedua. Nah, nanti saya nggak akan banyak detail dari sini ke sini ya, dan seterusnya ini saya nggak akan banyak detail karena kita akan masuk di sesi-sesi yang akan membahas soal itu. Tapi saya cuma mau bilang bahwa setiap periodisasi kemunculan teori politik ini kemudian akan ada kritiknya. Misalnya yang sangat empirisis, yang sangat positivistik tadi, yang di sini pasca Perang Dunia Kedua itu ilmu politik dan teori politik dibuat sangat rigid ya untuk bisa
memberikan prediksi, memberikan pola yang universal, memberikan rumus-rumus atau solusi-solusi yang sifatnya global, universal terhadap semua masalah manusia. Ya, ilmu politik dibuat menjadi sangat eksak, jadi ilmu alam, ya, dengan formula-formula dan hukum-hukum yang sifatnya positivistik, ya. Kemudian ini nanti dikritisi oleh beberapa pendekatan lain di era 70-an, 80-an, misalnya Frankfurt School, kemudian ada teori-teori dependensi yang muncul di situ. Nah, era-era 80-an, 90-an itu juga berkembang, tidak hanya melihat sebuah objek. Jadi yang dipersoalkan justru epistemologi dari kebenaran itu sendiri. Jadi ada upaya untuk mendekonstruksi fakta, ya. Kita selama ini menerima fakta as it is, tapi justru kemudian oleh post-positivistik kemudian didekonstruksi lagi apakah fakta itu adalah memang demikian adanya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, ini di postmodernisme, post-Marxism dan segalanya ini nanti akan kita pelajari juga di akhir-akhir perkuliahan. Oke. Oke. Kurang lebihnya itu yang mau saya sampaikan hari ini. Nah, untuk asinkronus, saya akan minta Anda untuk melakukan beberapa kegiatan, ya, aktivitas. Nanti silakan cek di Leads, ya. Yang pertama ada semacam kuis, gitu ya. Karena kita harusnya ada pretest dan posttest, tapi hari ini saya putuskan kita pakai kuis saja untuk assessment kita terhadap perkuliahan hari ini. Kuisnya tapi nggak bisa langsung, ya, karena saya setelah ini ada kuliah lain. Mungkin kuisnya tolong ketua kelas semua ngingetin ke saya, kuisnya saya buka jam berapa ya? Jam 4. Bisa ketua kelas kontak saya untuk ngingatin kuis? Halo? Ketua kelas? Ketua kelasnya siapa ya? Ya, Mbak. Bisa, Mbak. Ya, ketua kelas nanti tolong ingatin saya untuk kuis jam 4 ya. Baik, Mbak Ayu. Oke, terima kasih Icas. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup di sini. Elaborasi dari materi-materi yang saya sampaikan tadi nanti ya di kelas ya, di perkuliahan-perkuliahan berikutnya kita akan banyak membahas itu. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa tutup hari ini di sini. Absensi jangan lupa, tolong difasilitasi teman-temannya untuk absen. Ketua kelas dan sekaligus saya tutup ya pertemuannya ya. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Oh, minggu depan ada critical review ya. Nanti saya kasih lagi materinya. Baik, Mbak, terima kasih. Baik, Mbak Ayu. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih, Mbak. Thank you, Mbak. Mbak Ayu.